Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah senang sekali di kesempatan siang hari ini saya Diva Jeffrina hadir menjumpai Anda dalam program acara Ayo Mengaji. Bersama-sama kita akan membaca dan memahami isi dari kandungan kitab suci Al-Qur'an. Adapun surat yang kita bahas pada hari ini yaitu surat Al-Baqarah ayat 261. Untuk membahas surat tersebut di samping saya sudah narasumber kita yaitu Al-Ustadz Muhammad Ali SIQ. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Ustadz ya. Baik, surat yang kita bahas benar Ustadz? Ya, Al-Baqarah 261. 21, iya baik. Dan kami harap partisipasi pemirsa untuk dapat gabung bersama kami melalui nomor telepon 0811 7433 133, di mana baca dari para pemirsa akan langsung dikoreksi oleh Ustadz Muhammad Ali SIQ. Baik Ustadz, seperti biasa boleh dicontohkan terlebih dahulu pembacaan baik dan benar surat Al-Baqarah ayat 261. Dipersilakan. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم والله واسع عليم صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim, benar-benar Allah dan segala firman ya. Iya, itu adalah tadi contoh dari pembacaan surat Al-Baqarah ayat 261 yang disampaikan oleh narasumber kita pada hari ini yaitu Ustadz Muhammad Ali SIQ. Dan kami harap partisipasi pemirsa untuk dapat gabung bersama kami melalui nomor telepon 0811 7433 133, di mana baca dari para pemirsa akan langsung dikoreksi oleh Ustadz Muhammad Ali SIQ. Insyaallah. Baik
Ustadz. Seperti biasa, sebelum kita menunggu partisipasi dari para pemirsa untuk dapat bergabung bersama kita, boleh kita bahas terlebih dahulu Boleh, arti insyaAllah. Ya, kita coba ya. surat Al-Baqarah ayat 261. Dipersilakan Ustaz. Terjemahan surah Al-Baqarah ayat 261. Kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya pada jalan Allah. Kama sali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Seperti sebuah biji yang tumbuh 7 tangkai. Pada tiap-tiap tangkai 100 biji. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Dan Allah melipat gandakan bagi orang yang ia kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Benar Allah dengan segala firman-Nya. Ya, luar biasa sekali arti dari surat Al-Baqarah ayat 261 ini ya Ustaz ya. Mari saya ulangi, artinya yaitu perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkainya ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dia kehendaki dan Allah Maha luas, Maha mengetahui. Iya, itu tadi arti surat Al-Baqarah ayat 261. Baik Ustadz, arti sudah kita bahas, boleh kita masuk ke tajwid, makhorijul huruf, hukum-hukum bacaan, waqaf iftida, untuk membaca surat Al-Baqarah ayat 261 supaya para pemirsa di rumah sudah tahu nih, waqaf iftida'nya di sini, tajwid yang benar seperti ini. Dipersilakan Ustaz. Ya, baik. Kita coba tentang makharijul huruf ya. Kita utamakan tentang huruf sa. Sa ini temannya, tempat makhrajul hurufnya ada 3. Temannya yang pertama sa, yang kedua zal, yang ketiga la. Jadi makharijul hurufnya sama, tapi sifatnya berbeda. Ya. Antara sa dengan zal, la, sifatnya beda, tapi makhrajnya sama. Ya. Yaitu di antara gigi, ujung gigi ya, kemudian giginya direnggangkan. Di ujung lidah dan ujung gigi. Apabila membacanya, gigi kita direnggangkan dan lidah kita dipertemukan dengan gigi. Jadi sa, masa. Ya. Di sini ada dua tempat ya sa-nya. Yang harus kita perhatikan. Sa, si, su. Kemudian lagi huruf, di sini huruf qaf. Di sini huruf qaf. Kita coba. Yunfiquna. Qaf ini makharijul hurufnya di pangkal lidah. Ya, dipertemukan dengan anak lidahnya. Jadi yunfiqu. Qatiqu. Jadi ditemukan ujung pangkal lidah dengan anak lidah kita, maka itu disinergikan. Maka keluarlah bunyi qaf. Yunfiqu qatiqu. Ya, sekalipun dia berbaris di bawah, baris depan, ya, yang penting makhrajnya tetap pada pangkal lidah dan anak lidah kita. Di sini lagi yang kita lanjutkan, kama sali habbah. Ha, kita sering terkecoh oleh ha, ya. Kadang-kadang ha-nya agak naik, kadang agak turun menjadi menghampiri dada. Ya, sebab huruf ha itu ada 2. Kalau kita kategorikan ha kecil, ha besar. Yang ha bentuk pancingan itu adalah huruf ha kecil. Itu kira-kira. Yang ha besar adalah ha yang bulat. Ha bulat itu biasanya sering dipakai untuk ha damir. Baik damir muzakkar maupun damir muannas. Ya. Apabila damir muzakkar dia jadi hu, hi.
Tapi kalau jadi dhamir muannas dia akan jadi ha. Ya. Itu bedanya. Tapi tetap makharijnya sama. Sifatnya sama. Kemudian lagi habbatin yang terakhir, mi'atu habbah. Di sini ada tulisan yang beda. Mi'atu habbah. Jangan sampai kita terkecoh. Di sini ada alif saksi, mi'atu habbah. Kenapa mi tidak panjang? Sedangkan ada alif saksi. Ini beda bacaannya, ini dikhususkan. Alif saksi ini temannya adalah baris atas atau fathah. Jadi baris fathah apabila sesudahnya ada alif saksi, maka panjang menjadi satu alif. Sedangkan di sini tidak ada baris fathah, tapi baris kasrah. Mi'ah. Justru itu maka mi-nya tidak dipanjangkan. Karena baris di bawah bertemu dengan alif saksi. Dibacaannya mi'atu habbah. Jangan sampai kita panjangkan ya. Kemudian wallahu yudha'ifu liman yasha. Ini yasha itu mad wajib muttasil. Ya, kenapa wajib muttasil? Apabila mad tabi'i itu kan ada 3. Baris di atas atau fathah bertemu alif. Baris depan atau dhamma bertemu waw sukun. Atau baris di bawah bertemu ya sukun. Sekarang baris di atas atau fathah bertemu dengan alif saksi. Di yasha. Tapi di sini letaknya di akhir bacaan. Maka termasuk juga mad arid li sukun dia. Kalau kita memanjangkan boleh panjangnya selama 6 ketukan atau 3 alif. Liman yasha. Otomatis dia menjadi mad arid li sukun. Wallahu wasi'un alim. Ini ain bertepatkan kedua. Ain berdekatan. Un'a. Wasi'un alim. Wasi'un alim. Ya. Membacanya mudah. Justru kerana mudah membacanya, kita bisa terkecoh. Seakan-akan ain yang kedua itu tidak jelas. Di wasi'un alim. Harus dijelaskan. Jangan sampai terbawa lewat saja ain yang kedua. Jadi, wasi'un alim. Kalau tidak ditekan ainnya, dijelaskan ain yang kedua, maka dia akan bisa hilang oleh ain yang pertama. Itu barangkali yang harus kita waspada dalam ayat ini. Iya, baik. Nah, untuk wakaf iftidak nih Ustaz, tadi kan yang di ayat 261 di baris pertama, Ustaz kan berhenti di sabilillah. Iya, sabilillah. Terus kembali lagi di yunfiku. Itu bagaimana tips dan triknya supaya tidak salah mewakaf dan melanjutkan iftidaknya. Baik, dipersilakan. Ini tempat wakafnya agak jauh nih. Hampir 2 baris. Ya, 2 baris lewat. Kalau napas bayati qaror, ya, maka tidak sampai. Maka kita potong-potong. Tadi saya coba menyampaikan, memperagakan wakaf minimal. Arti wakaf yang pilihan yang minimal bisa kita pakai ya. Tapi tidak salah insyaAllah. Pertama tadi kita berhenti fisabilillah. Memang yang lebih bagus sekali adalah berhenti pada habbah. Kama sali habbah. Boleh. Tapi kalau nafas kita pendek, boleh berhenti fi sabilillah. Walaupun artinya belum sempurna. Tapi tidak menyalahi. Ya. Kalau kita berhenti pada fi sabilillah, wakaf pada fi sabilillah, itu namanya wakaf intizari. Ya. Karena kita menunggu keterangan selanjutnya. Karena keterangannya belum sempurna. Boleh berhenti fi sabilillah. Kemudian yunfikuna, kita ibtidak pada yunfikuna. Kenapa tidak masalul lazina? Kalau masalul lazina, kalau apa tidak dari al-lazina gitu ya? Ya, al-lazina. Sedangkan al-lazina itu kalau dalam kaedah bahasa Arab adalah mudhaf ilaih. Masalu adalah mudhafnya. Di mudhaf dengan mudhaf ilaih tidak boleh dipisahkan. Jadi kalau kita mengulang sempurna harus dari masalul lazi. Ini tidak boleh dipisahkan antara mudhaf dengan mudhaf ilaih.
Apa tandanya masalu itu mudaf? Biduni tanwin. Tanpa tanwin. Kalau dia bukan mudaf, dia akan masalun. Karena dia mudaf, maka terlarang tanwin pada kalimat mudaf. Masalul ladzin. Jadi kalau kita ngulang yunfikuna, boleh. Karena tidak merubah arti. Ya. Seperti subhanalladzi asra. Kita boleh ngulang dari asra. Ya. Tadi kita berhenti lagi, wakaf lagi pada habbah. Ini wakaf minimalisme ya. Kemudian kita ibtidak lagi pada kamasali. Boleh. Kamasali habbatin ambatas. Itu bisa dimengerti. Jadi di sini berfungsi kaedah-kaedah bahasa Arab terjemah. Apabila kita bisa menterjemah, kita akan bisa meletakkan di mana titik koma dalam pembacaan. Yang penting tidak merubah arti dan tafsirnya. Jadi boleh kita baca dari kamasali habbatin. Seperti sebutir biji yang tumbuh 7 tangkai. Pada tiap-tiap tangkai 100 biji. Ada pengertiannya. Ya. Kemudian lagi, wallahu yudha'ifu liman yasha', itu pas. Ya. Wallahu wasi'un alim, pas. Ya. Itulah kira-kira keterangan dari pertanyaan tadi. Iya, baik. Itu tadi supaya tidak salah di wakaf ibtidaknya ya Ustaz ya, karena memang baris di awal dari kedua ini baru di habbah ya tadi Ustaz ya. Iya, baik. Dan kami harap partisipasi pemirsa untuk dapat gabung bersama kami melalui nomor telepon 0811 7433 133. Di mana baca dari pemirsa akan langsung dikoreksi oleh Ustadz Muhammad Ali SIQ. Baik Ustadz, kita masih menunggu partisipasi dari para pemirsa untuk dapat bergabung bersama kita di sini di program Ayo Mengaji. Boleh kita bahas selanjutnya yaitu makna yang lebih mendalam. Oh ya. Surat Al-Baqarah ayat 261 di mana tadi tentang infak Ustadz ya. Infak sedekah. Tentang infak, tentang perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Nah, itu bagaimana itu Ustaz? Dijelaskan. Silakan. Baik. Sebenarnya ayat ini merupakan solusi daripada keadaan kita sekarang ini. Ini ekonomi kita efisiensi ya. Ya, benar. Secara menyeluruh. Ini mungkin salah satu solusinya ya. Kalau tanam tanaman, dipupuk dia akan subur, berbuah, berdaun rindang, buah yang lebat. Kalau rezeki dipupuk dengan sedekah, dengan infak. Ini dia. Allah menyatakan dalam Al-Quran kan, Al-Quran ini wajib benar. Karena firman Allah, wahyu dari Allah, Allah itu wajib benar. Allah tidak pernah memungkiri janji, ya, tidak pernah berbohong. Ini kita yakini dengan sebaik-baik, dengan sepenuh keyakinan dan hakul yakin ya. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya fi sabilillah, di jalan Allah, seperti menanam 1 biji, tumbuh 7 tangkai. Tiap-tiap tangkai 100 biji. Kali, maka jadi 700. Jadi begitulah Allah melipat gandakan bagi orang yang mau berinfak, bersedekah pada jalan Allah. Tapi ingat, fi sabilillah. Ya, jangan sampai judi online dibantu. Itu lagi marak sekali deh. Jangan sampai orang nyambung ayam dibantu beliin ayamnya, bukan gitu. Ya, fi sabilillah, di jalan Allah. Apa itu jalan Allah? Membantu fakir miskin, berinfak fakir miskin, sekolahan, masjid, jalan, pokok kemaslahatan kehidupan umat Islam, kehidupan dunia ini. Itu fi sabilillah, ya. Untuk pokoknya fi sabilillah, ya. Membantu fakir miskin, untuk kesejahteraan, untuk kemakmuran negeri, ya. Jadi kita berinfak seperti itu. Fi sabilillah. Tapi yang tepat ya, jangan salah sasaran. Ya, itu dia. Maka Allah lipat gandakan jadi 700. Betapa hebatnya. Jadi berinfak sedekah tu bagaimana kalau kami miskin Ustaz? Apa nak diinfakkan? Allah mengatakan
allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Jadi berinfak bersedekah itu baik ketika miskin maupun ketika kaya, baik ketika sempit maupun ketika lapang. Berinfak sesuai dengan kemampuan kita. Kita memperoleh duit sekarang, umpamanya hari ini 10,000. Diinfakkan 1,000. Lumayan. Kita dapat hari ini dapat 100,000. Diinfakkan 10,000. Lumayan. Sesuai dengan apa yang kita terima. Benar. Bentuk-bentuk dan yang kita terima. Ya. Baik berbentuk uang dan segala macamnya. Kita infakkan sesuai dengan kemampuan dan keikhlasan kita. Tapi syaratnya ikhlas, penuh sasaran, didasari oleh iman kepada Allah SWT, tidak ria. Tapi karena ria, kalau ria tidak ada artinya. Ustaz. Dijelaskan juga nih, kalau misalnya kita berinfak nih, kita awalnya tidak sengaja memberitahu bahwa wah saya ini infak nih ke masjid A, B, C, tapi dia ngomong ke kawan-kawannya. Nah itu sebelum kita bahas, kita break dulu sebentar, nanti kita sambung kembali. Baik, bisa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program acara Ayo Mengaji bersama Ustadz Muhammad Ali SIQ, dan surat kita bahas pada hari ini yaitu surat Al-Baqarah ayat 261. Baik, kami harap partisipasi pemirsa untuk dapat gabung bersama kami melalui nomor telepon 0811 7433 133. Baca dari para pemirsa akan langsung dikoreksi oleh Ustadz Muhammad Ali SIQ. Baik, Ustadz, kita masih menunggu penelpon. Mudah-mudahan segmen ini ada penelpon yang bergabung bersama kita untuk membaca surat Al-Baqarah ayat 261. Tadi kita terhenti, ada saya satu pertanyaan tentang dibahas yang masalah infak. Bagaimana kalau kita sudah berinfak, apa itu ke masjid, apa itu ke seseorang, tapi yang kita infakkan itu dibilang ke orang-orang. Itu kan salah satunya adalah sifat ria. Bagaimana seseorang itu sudah dikategorikan memang sudah ria, atau dia cukup mau memberitahukan saja bahwa saya sudah berinfak, bersedekah, atau bagaimana nih Ustadz? Boleh dijelaskan, silakan. Baik. Untuk memelihara infak sedekah kita, kalau kita memberi dengan tangan kanan, kiri jangan tahu, usahakan seperti itu. Artinya kita memberi itu jangan tahu orang lain, karena kalau tahu orang lain bisa alternatif. Bisa memang ikhlas, bisa memang ria. Karena orang tahu gitu ya. Timbul di hati kita rasa ria, maka infak kita tidak bermanfaat jadinya. Jadi oleh sebab itu Allah menyuruh kita berinfak memang sirran wa alaniyah. Baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Boleh. Kalau kita bisa secara terang-terangan tapi ikhlas, bagus. Kalau kita tidak mampu ikhlas dengan cara terang-terangan, ya, bisa menimbulkan keriaan kepada kita berinfak secara sir, tanpa tahu orang lain. InsyaAllah itu dijamin tuh, karena hanya yang tahu hanyalah Allah dan malaikat yang mencatat kiri dan kanan. Jadi oleh sebab itu kalau biasa yang lebih afdal memang sir, ya, lebih afdal lagi lebih banyak kemudian dilipat gandakan. Kalau 10,000 lipat gandakan cuma sedikit. Kalau 100,000 kita berinfak, lipat gandakan akan meledak. Ya. Jadi orang-orang yang gemar berinfak, maka rezekinya akan melimpah. Ya. Kita lihat, teringat lagu Kiai Haji Roma Irama. Ya. Beliau itu kan berdakwah dengan seni. Orang yang gemar berinfak, maka rezekinya akan berlimpah. Orang yang gemar senang solat, maka dia akan tenang dalam hidup. Orang senang beramah, dia akan punya banyak teman dan pergaulan. Gitu ya. Jadi memang iya, itu diambil dari dalil-dalilnya dalam Al-Quran dan Hadis. Jadi oleh sebab itu solusi, ya, ekonomi kita, solusi dalam keadaan kita seperti ini, kita cuba banyak berinfak, bersedekah. Ya. Ada satu contoh. Sepupu saya, entah sepupu kedua, entah ketiga, yang pokok sepupu ya, kakak sepupu. Ada waktu itu dia punya tamu. Tamu itu dia akan
ikut lomba memancing ikan. Hadiahnya mobil. Avanza. Jadi dia ngomong-ngomong dengan kakak saya, bagaimana cara kita bisa menangkan dalam mancing ini. Di kakak saya itu dia agak ilmu pengetahuan agamanya agak lumayan gitu ya. Disarankannya pada tamu ini, kalau ingin menang, ada usaha katanya. Besok subuh berinfak ke masjid, niatkan dengan berinfak ini, ya Allah, mudah-mudahan saya menang dalam lomba mancing. Dengan izin Allah, besoknya dia pergi mancing. Dapat dia. Itu terbukti kan? Terbukti. Dia oleh sebab itu kan mancing. Kalau perlu yang lain. Setiap kerjaan kita, mungkin kita mau ujian, PNS, mungkin P3K, mungkin kita pergi kerja, dengan kita berimpak ni kita selamat pulang pergi dalam pekerjaan. Itu bisa saja bertawasul dengan impak kita. Oleh sebab itu, berinfak itu memang banyak manfaatnya. Berinfak itu kalau dilihat ya sampai 20 manfaatnya. 20 manfaatnya. Ya. Sampai-sampai dunia akhirat manfaatnya. Dia oleh sebab itu mari kita berinfak bersedekah dengan gemar setiap hari. Dia setiap rezeki yang Allah beri kepada kita akan infakkan sekedarnya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Rezeki, sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada kalian, maka infakkanlah sebagian. Jadi setiap Allah memberi kita rezeki, kita infakkan sebagian. Saya ikhlas kita. Tapi jangan terlalu sedikit ya. Kita dapat duit 1 juta cuma infakkan cuma 1,000. Capek sekali ya. Disesuaikanlah. Terima kasih ya. Jadi semakin banyak kita menerima, semakin banyak terima kasih kita. Karena dalam rezeki kita itu ada pula rezeki orang lain. Jadi orang yang mulia itu adalah orang yang menjadi fasilitator oleh orang-orang lain ya. Dengan melalui kita orang bisa dapat kemudahan, dapat keberkahan pula dari Allah SWT. Jadi itu barangkali. Iya, baik. Sementara. Untuk pala kita tiga terlebih dahulu, kita sapa pada alfa berikut ini. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Ibu Rita di Sungai Penuh, Bu. Ibu Rita di Sungai Penuh, Masya Allah. Ibu, terima kasih telah bergabung bersama kita. Dipersilakan Ibu untuk membaca surat Al-Baqarah ayat 261. Terima kasih, Bu, Pak Ustaz. Ya, sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Wallahu wasi'un 'alim. Wallahu wasi'un 'alim. Sadaqallahul 'azim.
Sadaqallahul azim, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Ibu Rita dari Sungai Peluh telah bergabung bersama kita di sini di program Ayo Mengaji. Tapi sayang sekali sepertinya suaranya agak putus-putus sepertinya. Kalau saya dengarnya seperti itu. Bagaimana menurut Ustadz? Baik, sama. Iya. Kita dengar tapi kurang jelas ya, agak lemah gitu ya, agak lemah udaranya gitu. Tapi bisa kita tanggapi sedikit-sedikit ya, yang masih kita dengar. Tadi ni kalau tidak salah berhenti pada sabilillah. Ya, boleh. Ibtidanya di mana tadi ya? Kalau tidak salah di kamasali. Yunfiku. Ya, itu kurang jelas. Cuma sedikit yang bisa ditanggapi. Fi kulli sumbulatim mi'atu habbah. Jadi gunanya kalau bisa lebih disempurnakan lagi. Kalau bisa gunnah itu kalau kita bertilawah ini 3 ketukan atau 1,5 alif. Jadi sikit ya, supaya kita itu lebih leluasa dalam melagukan. Sepertinya ya. Kamasali habbatin ambatat. Bebas kita. Ambatat sabah. Tad bertemu dengan sin itu tidak boleh ditasdidkan, tapi ambatat sa, karena makhrajnya beda, makhraj hurufnya beda, kemudian jenis hurufnya beda. Jadi ambatat sab'a sanabil. Ya. Tadi sudah betul ya, tapi kalau bisa dimaksimalkan lagi. Kemudian fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Ha itu, ta itu adalah rumahnya ha. Jadi kalau kita berwakaf, maka ha muncul lagi, lebih maksimal ya. Mi'atu habbah. Ya. Tadi kerana suaranya agak halus ya, agak halus, kerana pengaruh cuaca barangkali kita tidak betul sempurna mendengarnya. Tapi alhamdulillah kalau kita amati tadi bacaannya bagus, suaranya bagus. Barakallah. Iya, terima kasih ya Ibu Rita. Alhamdulillah penonton setia kita di program Ayo Mengaji. Jangan lupa Ibu Rita untuk segmen-segmen selanjutnya tetap menonton kita di program Ayo Mengaji. Baik Ustadz, sebab kita masih menunggu penonton selanjutnya setelah Ibu Rita, kita bahas lagu dulu nih Ustadz sebelum kita masih masuk ke makna lagi tentang infak. Kita masuk ke lagu dulu nih yang cocok untuk surat Al-Baqarah ayat 261. Dipersilakan. Ya, baik. Kita lihat ayatnya. Ini kategori ayat ini adalah kategori perintah juga, kategori kabar gembira juga, ya, kategori informasi juga. Ini semuanya masuk di sini. Ini semua lagu bisa masuk, ya. Karena ayat ini memberikan peluang kepada kita untuk memupuk rezeki kita dengan berinfak dan sedekah. Jadi kalau kita baca ayat itu dengan tilawah, baik tilawah mujawad maupun tilawah murattal, tartil, lebih baik dulu diketahui artinya. Kalau kita tidak bisa membaca Al-Quran langsung sekali dengan artinya, kita baca arti dulu. Lebih beda tu. Kita baca langsung tanpa arti, kemudian dibaca arti dulu, baru dibaca dengan bacaan tartil atau mujawad. Itu cara rasa yang kita dapatkan beda. Karena kita sudah tahu apa yang kita baca. Artinya apa, informasinya apa. Kita sudah tahu. Jadi lebih dapat zuk ya. Dapatlah rasanya. Di sini. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Itu lagu Bayati, boleh. Dan lagu Ras, boleh. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum. Boleh. Cocok lagunya. Lagu Sabah juga boleh. Tapi lagu Sabah tengah sedih. Iya, sedih. Ada orang yang, contoh,
orang bertemu dengan anak sudah begitu lama, setelah setahun berpisah, kemudian bertemu, berpelukan, nangis dia. Ya. Nangis, sedih. Tapi sedih gembira ya. bahagia. Itu. Itu pula kita bacanya sedih gembira. Ya. Terlalu terharu, senang gitu terharu. ya. Memahami ayatnya, ada solusi, ada merupakan keberkahan di sini kalau kita amalkan. Sehingga timbullah rasa sedih dengan lagu Sabah. Ya, boleh. Dia semua lagu sini bisa masuk ni. Contohnya lagu Sabah. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Boleh juga. Ya. Tergantung perasaan kita. Lagu Nahwan bisa juga. Nahwan tu menunjukkan kegembiraan juga. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbah. Dia enak juga. Semuanya enak sini. Dia oleh sebab itu kalau lebih formal ya dengan lagu Bayati yang lebih kusuk ya. Lebih Bayati. Kerana Bayati itu kan pondasi daripada semua lagu. Nah, itu barangkali. Iya, Masya Allah. Berarti memang sebenarnya semuanya cocok-cocok saja ya Ustaz ya untuk semuanya cocok dibawakan. Al-Baqarah ayat 261. Dan kami harap partisipasi permisah untuk dapat gabung bersama kami melalui nomor telepon 0811 7433 133 di mana baca dari para pemirsa akan langsung dikoreksi oleh Ustadz Muhammad Ali SIQ. Kita break dulu sebentar, nanti kita sambung kembali Ustadz. Jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program acara Ayo Mengaji bersama Ustadz Muhammad Ali SIQ. Dan surat yang kita bahas pada hari ini yaitu surat Al-Baqarah ayat 261. Dan kami harap partisipasi pemirsa untuk dapat gabung bersama kami melalui nomor telepon 0811 7433 133 di mana baca dari para pemirsa akan langsung dikoreksi oleh Ustadz Muhammad Ali SIQ. Baik Ustadz, penelpon kita hari ini baru Ibu Rita dari Sungai Penuh ya. Ibu Rita, Masya Allah bergabung bersama kita di program Ayo Mengaji. Kami masih menunggu partisipasi dari para pemirsa sekalian. Baik Ustadz, arti, tajwid, makna, lagu udah kita bahas semua nih kurang lebih ya Ustadz ya. Nah, ada yang mau saya tanyakan mengenai masalah infak, di mana tadi artinya menjelaskan tentang infak, sebenarnya infak di jalan Allah. Di jalan Allah, fisabilillah. Contoh infak yang dapat dilakukan di jalan Allah, dan apakah infak di jalan Allah itu penting Ustadz? Dan bagaimana infak di jalan Allah itu dapat membantu keimanan dan ketakwaan seseorang. Dijelaskan silakan Ustaz. Malah berinfak, bersedekah itu adalah bagian daripada tanda orang beriman bertakwa. Contohnya akhir ayat yang pertama yang u'idda lil muttaqin. Siapa itu orang muttaqin? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Ini orang berinfak, bersedekah, baik waktu sempit maupun waktu lapang. Jadi salah satu tanda orang beriman bertakwa itu adalah orang berinfak, bersedekah. Bahkan dalam waktu sempit, bahkan dalam waktu lapang. Ya, kapan dan mana saja. Jadi infak itu memang kegemaran orang yang bertakwa dan beriman. Jadi jangan orang bertakwa beriman tu tapi tidak gemar berinfak, tidak gemar bersedekah. Jadi maka belum sempurna. Kurang salah satu tanda-tanda orang-orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Tapi ingat ya, infak dan sedekah itu jangan diiringi dengan kata-kata. Seperti pamer, seperti mengejek. Benar. Kamu kalau tidak saya bantu kemarin dengan sedekahku, kamu susah hidup kamu ni. Jangan seperti itu ya. Jangan diejek, jangan disakiti. Kalau dilihat pada ayat berikutnya, seperti
Abu di atas tunggul, di atas batu. Ya, itu ada penelpon ya. Kita sapa dulu ya Ustaz ya. Baik, halo assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dari Bu Marsme penuh, Mbak. Dengan siapa? Dari Bu Marsme penuh. Bu Mar. Ibu Mar. Ya Allah, Iya, Bu Mbak. Mar. Sehat Mbak. Ibu? Alhamdulillah. Ternyata Alhamdulillah, terima kasih bergabung bersama kita di program Ayo Mengaji. Sebelum itu silakan untuk membaca surat Al-Baqarah ayat 261. Iya, Mbak. Makasih Ustaz. Makasih, Mbak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العظيم. Terima kasih. Sadaqallahul azim. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Ibu Mar dari Sungai Penuh telah bergabung bersama kita di sini di program Ayo Mengaji. Bagaimana menurut Ustadz bacaan Ibu Mar pada hari ini? Alhamdulillah suaranya murattalnya bagus ya. Ada turun naiknya. Jadi enak dengarnya ya. Cuma ada sedikit masukan ya. Ini bukan bentuk kesalahan sebenarnya. Masukan yaitu tadi beribtidak pada allazina kalau tidak salah. Ya. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Lalu diibtidak pada allazina. Jadi masalul ladzina itu kata-kata majmuk. Ini tidak boleh dipisahkan. Ya. Kalau kita ibtidak lagi, ulang langsung dari awal sekali. Masalul ladzina yunfiquna atau yunfiquna langsung. Karena masalul ladzina itu adalah kata-kata majmuk atau mudhaf dengan mudhaf ilaih dalam bahasa Arab. Seperti rumah sakit. Rumah sakit. Tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan, ya. Kalau sakit saja, tidak bisa. Ya. Jadi rumah sakit itu satu kesatuan. Itulah kira-kira. Jadi masalul ladzina tidak bisa dipisahkan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, apakah salah dengar tadi ya? Kama salijab batin gitu ya. Oh ya. Kama salihab batin. Memang itu agak agak bisa meragukan ya. Titik ha atau titik bah gitu. Memang jarang juga kita temui dalam Al-Quran hab batin ya. Ini istimewa ayat ini. Di kama salihab batin. Kemudian mengulang tadi kama salih boleh. Berhenti pada hab batin kedua. Habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Wallahu wasi'un alim. Ini makharijul huruf beliau, sifat hurufnya bagus nampaknya. Ya. Cuma sedikit tadi terseliau pada habbatin, kemudian alladzina. Ya, itu cuma masukkan untuk ibu ya. Barakallah. Barakallah, itu Ibu Mar di Sungai Penuh. Terima kasih. Kita break dulu sebentar, nanti kita sambung kembali Ustadz. Baik, bisa jadi kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program acara Ayo Mengaji bersama Ustadz Muhammad Ali SIQ. Dan surat kita bahas pada hari ini yaitu surat Al-Baqarah ayat 261. Baik Ustadz, sayang sekali kita sudah di penghujung acara. Kita masuk ke kesimpulan kita untuk surat Al-Baqarah ayat 261. Dipersilakan. Baik, kita coba ngambil kesimpulan ya pada surah Al-Baqarah ayat 261 ya. Pertama,
Ini adalah solusi untuk ekonomi. Yang kedua, amalkan ayat ini secara ikhlas. Penuh keimanan, ketakwaan, ya, tanpa ria, ya. Kemudian ditingkatkan nominalnya, jangan terlalu kecil. Kemudian tingkatkan rutinitasnya. Setiap hari kita berimpak bersedekah. Kerana Allah juga setiap hari, setiap detik tanpa berhenti memberi rezeki kepada kita oleh Allah SWT. Itu saja. Masya Allah. Baik, mudah-mudahan kita orang-orang yang beriman dan bertakwa selalu berinfak ke jalan Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, Ustadz, terakhir pembacaan benar surat Al-Baqarah ayat 261. Dipersilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم والله واسع عليم صدق الله العظيم. Sadaqallahu azim. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Ustaz Sama-sama. untuk waktunya tentang pembacaan surat Al-Baqarah ayat 261. Baik pemirsa, demikianlah program acara Ayo Mengaji pada siang hari ini. Saya Diva Jifri dari Kurut Tugas. Mohon kepada Anda. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.